dapat cek ya, pulang pergi Kuala Lumpur, Tanjung Umah. Saya dapat, Saudara, tanggal 24 Juni adalah hari ulang tahun saya dan hari Selasa itu Rabu ya, saya sangat bersyukur karena saya dirayakan oleh pertama Bapak Rohani saya, yang kedua oleh jemaat. Jadi di dua kota yang berbeda. Wah, hebat sekali saudaraku. Di hari yang sama di dua kota yang berbeda. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin terjadi, bayangin saudaraku. Baru saudaraku siang di Jakarta, malam udah di Batam dirayain. Wah, hebat sekali. Jadi saudara, saya ada pertemuan CMN, hadir mentor saya Bapak Edi Leo. Dan saya karena handphone saya lemot alias ini, jadi saya tidak terima ucapan-ucapan. Tapi saya percaya saudaraku pasti saudara sudah memberikan ucapan itu karena handphone saya rusak. Jadi saudara, waktu di siang hari itu tiba-tiba saya masuk ke ruang meeting, sudah dibuat surprise. Satu orang bawa kue tart. Cuma saya sedih lihat usia, kayaknya nggak sesuai saya bilang. Saya masih 26 bukan 46. Jadi saudara, akhirnya saya didoain oleh Pak Edi Leo. Dan singkat cerita, saya cuma dapat satu kata dari Pak Edi, yaitu setia, rendah hati, hamba yang berkenan. Terus sore saya tiba, komsel saya dan ada beberapa komsel juga hadir dan merayakan, dan mereka sudah nunggu. Saya baru tiba jam 8 karena pesawat agak sedikit delay dan dirayain bersama. Jadi tahun ini saya dirayain dua kota yang berbeda dengan orang-orang yang luar biasa. Terima kasih saudara buat dukungan doa. Terima kasih juga karena saudara lah saya tetap antusias melayani Tuhan di tempat ini. Amin. Saudara, saya ralat bahwa hari ini baptis 39 orang. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya, saya baru terima SMS saudara, dan hari ini kita ada camp BDK, baik Tionghoa maupun umum, dan saudara, saya percaya saudara mereka diberkati Tuhan. Nah, saya juga kalau tidak salah ada tamu kita dari Padang, di Gereja Gisi Padang ada di pagi ini. Silakan berdiri Ibu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, selamat datang Bu ya. Saya dibilang Teis tadi ya. September saya dan istri akan melayani di Gereja Gisi dalam ulang tahun Gereja Gisi di Padang. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di akhir bulan ini, dalam 2 bulan ini kita banyak berbicara saudaraku tentang dare to different saudaraku ya. Nah, ya. Saudara berbicara dare to berani tampil beda, saudara tuh ada 2 perubahan yang kita alami. Dan ini saya konklusif, saya kesimpulan, saya resume aja saudaraku. Yang pertama saudaraku yang terjadi adalah perubahan di dalam tingkah laku. Kita dengar kesaksian, nanti saya ada punya video dari jemaat. Bagaimana disuruh suap tapi dia tidak mau menyuap. Karena sudah dengar firman Tuhan dalam 2 bulan ini. Dan saya berdoa perubahan tingkah laku ini bukan hanya terjadi di bulan Mei dan Juni. Nah saudara, orang lebih cenderung, bahkan orang dunia suka melihat perubahan tingkah laku. Benar enggak saudaraku? Dan orang lebih lihat itu saudaraku. Dan memang tidak salah. Tapi saya mau katakan saudaraku, perubahan tingkah laku itu hanya perubahan yang sementara. Doa saya jangan kita berubah hanya di 2 bulan karena dare to be different. Di 2 bulan saudaraku. Kita tidak tergoda suap karena lagi tiap minggu dibabat habis kita, ya kan? Kita tidak kompromi karena dengar firman Tuhan. Tapi sesudah itu pertanyaan saya, jatuh lagi. Kenapa jatuh Pak? Habis temanya sudah berakhir, sudah bukan lagi dare to be different. Nah, makanya Bapak Ibu, perubahan behavior modification, ini perubahan pada tingkah laku ini hanya sementara. Nah, banyak orang Kristen terpengaruh menghakimi orang karena apa? Di tingkah laku. Kalau saudara melihat tingkah laku seseorang, Anda akan kecewa. Dengar kabar baik, Yesus tidak melihat tingkah laku saudara. Karena kalau Yesus lihat tingkah laku kita, nggak akan masuk surga kita. Kenapa? Berapa banyak sudah hidup kita sudah percaya Yesus tapi juga judi. Berapa banyak hidup kita percaya Yesus tapi selingkuh. Makanya Yesus mau ajar kita kepada sesuatu. Nah, perubahan yang signifikan itu sebenarnya adalah perubahan bicara perubahan hati. Atau transformasi, heart transformation.
Perubahan hati ini adalah perubahan yang permanen. Nah, harapan kami penatua saudaraku, dua perubahan ini harusnya terjadi. Ketika saya mengalami perubahan hati, dampaknya perubahan tingkah laku. Jangan kejar di tingkah laku. Makanya tidak salah kita buat camp pria sejati, wanita bijak MOU, camp BDK. Tapi kalau cuma sentuhan tingkah laku, 3 bulan Anda berubah, 3 bulan juga mangsi. Langsung jatuh. Kenapa? Karena tingkah laku. Nah, saya mau saudaraku kita melihat menjadi ayat favorit kita di warta kita saudaraku. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara saya ingatin lagi bahwa saudaraku manusia punya 3 unsur ini yaitu jiwa, roh dan tubuh. Saudara roh kita sempurna Bapak Ibu. Roh kita sempurna ya. Nggak usah diperdebat lagi nanti saudara baca di Ibrani 12 ayat 23. Roh kita sempurna. Jadi kapan roh kita sempurna? Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Efesus 1 ayat 13 kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus sempurna. Tapi yang membuat kita bisa konsisten hidup kita adalah bicara jiwa. Saudara jiwa ini penting. Budi itu bicara jiwa. Pada waktu seseorang mengerti saudaraku, pola pikir dia berubah, jiwa dia berubah saudaraku. Lihat yang terjadi saudaraku. Ya saya cepat aja karena ini saya pernah khotbah, saya ulangi lagi. Yang terjadi kita bisa membedakan. Lihat di dalam jiwa itu ada pikiran, ya pola pikir saudaraku. Ya. Pola rasa, perkataan, mempengaruhi tindakan. Ini di dalam jiwa, kehendak, kemauan di jiwa. Makanya Bapak Ibu hati itu bukan di sini, ini jantung. Hati itu ada di otak kanan. Coba, saudara kalau sakit hati di sini, enggak. Saudara karena saudara mikir, saudara kesal, jiwa saudara terganggu, akhirnya sakit, demam, meriang. Dan saya telusuri, saya baca satu buku, ternyata kita itu bisa sehat total kalau kita tidak ada penghakiman. Nah puji Tuhan saudaraku dari Januari sampai hari ini saya perhatikan saya coba latih bagaimana berpikir yang positif. Artinya pola pikir kita selalu memikirkan seperti Filipi 4 ayat 8. Semua yang baik, semua yang mulia. Ternyata kita sehat karena hati yang gembira adalah obat. Kalau kita berpikir saudara kita kesal sama orang, kita hakimi orang itu. Kita tuntut istri kita berubah, ternyata tidak berubah. Kita tuntut suami kita berubah, ternyata tidak berubah. Akhirnya apa saudaraku? Sedih. Kalau udah sedih pasti apa pembawanya? Stres. Macam-macam. Jadi penyakit muncul kadangkala saudara berkata dari Tuhan. Tidak, itu semua dari pikiran kita. Mau sehat? Kelola pikiran kita. Anda jangan rubah suamimu, tidak bisa. Udah model kayak begitu memang begitu dia. Anda tidak bisa rubah istrimu, tidak bisa. Tapi yang Anda perlu rubah adalah changing your mind. Amin. Orang gak senyum kita, jangan marah. Orang marah kita, jangan terpancing. Kenapa saudara? Semua di pikiran kita. Ya, jadi saya perhatikan puji Tuhan saudaraku. Dulu paling rantang saya dengan tenggorokan. Dulu paling rantang saya dengan kalau udah terlalu capek mobile pasti demam. Tapi alhamdulillahirabbil alamin berkat subhanallah Isa Al-Masih Yesus Kristus. Semua itu di pikiran. Coba tanya kiri kanan mau sehat atau mau sakit? Obat mahal loh saudaraku ya. Makanya saudaraku enjoy hidup ini ya. Nah saudara lihat. Waktu kita bisa kelola jiwa kita katanya Paulus bilang kita bisa membedakan kehendak Allah, baik, berkenan, sempurna. Wow. Kita coba kejar di sempurna, jatuh. Kita coba kejar jadi orang yang berkenan, baik. Gak bisa, itu dimulai dari apa jiwa kita. Nah hari ini saudaraku kita mau mengalami bagaimana saudara dare to be different itu jangan berhenti di 2 bulan. Tapi berhenti sampai Yesus datang. Amin. Nah kita akan belajar tentang heart transformation atau perubahan hati itu saudaraku. Karena kalau bicara saudaraku perubahan hati itu ada di dalam pola pikir, pola rasa, cara pandang kita. Sekali lagi saudaraku. Bicara tentang perubahan hati itu bukan saudara di tingkah laku. Tapi di pola pikir kita. Pola rasa kita, pola tindak atau cara pandang kita saudaraku. Ada orang memandang seseorang dengan cara pandang yang dia ukur dengan tuntutan dia, kecewa dia. Makanya dia kesal saudaraku.
Makanya lihat banyak pria kan, saya nggak mau ikut pria sejati. Tuh pria itu sontoloyo udah ikut camp jatuh juga. Nah lihat, dia menggunakan cara pandangnya dia. Orang seperti ini jujur, saudaraku. Dia jangankan dia melihat orang, diri dia sering jatuh bangun. Kenapa? Sebagaimana cara pandang dia melihat orang lain, demikianlah cara pandang kehadapan terhadap dirinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Matius pasal 3 ayat 2 berkata, mari kita baca 1, 2, 3. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kata bertobatlah itu menggunakan bahasa Yunani itu metanoia. Artinya apa? Mengubah pikiran yang salah kepada pikiran yang benar. Atau mengubah kepercayaan salah kepada kepercayaan yang benar. Metanoia ini perlu bicara pola pikir kita Bapak Ibu. Minggu kemarin Hermanto sudah menyampaikan tentang mentalitas. Mentalitas itu kembali kepada jiwa kita. Jadi Bapak Ibu, saya ingin membagikan kepada kita sesuatu yang sangat esensi tapi ini powerful. Sesuatu yang dasar tapi ini menggairahkan kita. Kita tidak akan lagi menghakimi orang. Kenapa? Karena kita punya cara pandang akan berbeda, saudaraku. Amin, saudara? Akan berbeda. Nah, saudara lihat. Kata metanoia ini artinya mengubah pikiran. Kepercayaan kita itu dipengaruhi oleh filosofi seseorang. Ada orang punya kepercayaan seperti ini. Berhasil itu harus bangun pagi. Tidak salah. Ya. Dia punya pengalaman maka jadilah. Ada orang punya kepercayaan seperti ini. Gak usah kejar berkat itu. Santai aja. Saya ketemu satu pengusaha, makanya saya bingung juga. Model saya gak cocok lewat ketemu pengusaha. Kenapa? Pak aku tuh gak usah banyak pikir, santai aja. Ada aja Tuhan datang mempercayai. Bisnis saya udah 20 perusahaan. Lihat hidup dia bilang gak usah kejar berkat itu Pak. Santai aja. Coba. Saudara yang dengar orang harus bangun pagi. Kerja. Wah. Udah habis-habisan. Piang sui juga. Ya kita bingung saudaraku. Nah itu apa? Kepercayaan saudara. Nah tapi Yesus mau saudara kita harus mengerti bahwa ketika kita mengubah kepercayaan kita, jangan sibuk mengubah tingkah laku. Ubah dulu pikiran kita. Mental kita tuh harus berubah dulu. Nah, salah satu ayat yang kemarin si Hermanto sampaikan, aduh gak kebaca ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, kita sudah dijelasin kemarin, ini bicara yang baru ini bicara yaitu. Sifat Allah itu pola pikir Tuhan berubah. Kita jadi berbeda. Kalau dulu gampang tersinggung, kita sekarang berubah. Mindset kita berubah. Pola pikir kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya akan memulai dari cara pandang kita. Saudara. Nanti ada beberapa ayat yang saya ingin kita akan tuntun bersama. Ya, saudara supaya kita akan belajar di pagi hari ini. Sebab saya percaya saudaraku tema tidak segala-galanya. Kita minggu depan akan berhadapan lagi tema baru, Lighthouse. Kami sudah dapat pesan di doa puasa, tapi saya kepingin jangan beralih tema kalau kita nggak mengerti dulu di pola pikir ini Bapak Ibu ya. Nah mari kita lihat bersama saudaraku, hari ini saya akan lebih banyak bicara tentang cara pandang kita. Karena cara pandang ini penting, pola pikir ini penting. Yang membuat saya antusias sampai hari ini melayani Tuhan. Itu di pola pikir saya berubah saudaraku. Ternyata kita bisa sehat, ternyata kita nggak bisa menghakimi orang, ternyata hidup kita bisa bersyukur. Kenapa? Di cara pandang kita yang berubah saudaraku ya. Nah karena banyak orang Kristen sudah bertobat masih suka menghakimi. Karena dia ukur dengan perbuatan. Kamu kalau berubah saya ampuni kamu. Nah ini ukuran kepada tingkah laku. Yesus tidak pakai cara gitu saudaraku. Yesus mengubah cara pandang. Bapak Ibu di dalam Matius coba kita buka, tidak ada di slide saya. Matius pasal, kita akan lihat dulu bagaimana cara pandang pola pikir ini. Matius 13 ayat 54 saudaraku. Matius 13 saudaraku. Matius 13 ayat 54. Saya akan baca kepada saudara. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat. Perhatikan saudara, ayat ini saudaraku, Yesus sedang bicara di Nazaret,
di kota kelahiran dia. Saudaraku, pada waktu Yesus berkata, perhatikan kata takjublah. Apa arti takjublah? Hah? Wow. Takjublah. Saudara lagi nggak ada uang, susah gimana dapat uang, tiba-tiba ketemu uang sekopok, pokoknya uang 10 juta. Lalu saudara berkata, uang 10 juta. Saudara sebulan gak ada uang, ketemu uang, gayanya gimana? Gestur tubuh saudara, uang 10 juta. Itu gak cocok, takjub lah. Wah, uang. Yes, oh Tuhan terima kasih, Engkau menjawab doa saya. Lalu dia pakai ayat, saudara kesaksian saya rajin berdoa. Tuhan jawab waktu saya jalan, ada uang. Wah, ya itu berarti dia karismatik, ya. Takjublah. Ini namanya saudaraku image Allah. Ini namanya pandangan Allah. Ketika orang memandang dengan pandangan Allah, orang akan berkata, wow, takjublah. Tapi sayang, orang-orang tidak memandang cara pandang Allah. Terus dia cuma terpancing di perubahan tingkah laku yang sementara. Ternyata coba lihat di ayat yang ke-55. Kita baca 55, 1, 2, 3. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Lihat saudaraku. Tadi pandangannya pandangan Allah ya. Takjublah. Wow. Ayat 55 bukan lagi pandangan Allah. Lihat pola pikirnya berubah. Pandangan siapa saudaraku? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Pandangan siapa itu? Bukankah dia itu narkoba dulu ya? Bukankah dulu pernah cerai ya? Bukankah dia dulu yang tukang pukul orang di mana gitu? Bukankah dia dulu penzina kan? Si ini. Si Ana, iya. Si Anu, si itu. Lihat, kalau kita menggunakan cara pandang manusia, kita suka melihat manusia itu. Nggak bisa saya terima. Dia sudah penuh Roh Kudus. Tapi sifatnya kayak gitu. Bukankah dia ini anak Tuhan? Kenapa dia begitu? Nah lihat, pola pikirnya berubah. Makanya saudaraku, kalau Anda menggunakan perubahan tingkah laku, Anda sibuk, Anda akan lihat ayat 57. Coba 57 lihat akibatnya kalau orang menggunakan cara pandang manusia. Apa 57? Baca 1, 2, 3. Lalu mereka apa? Kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana. Kecuali di, apa arti di sini saudaraku? Katanya kalau nabi itu dihormati di mana-mana. Tapi di tempat asalnya sendiri tidak di, apa maksudnya? Saudara kita suami istri. Yang paling dekat kita siapa? Suami istri. Nah. Dan kalau istri nggak hormati suami. Sebaliknya suami tidak menghargai istri. Lihat, nabi tidak dihormati di tempat asalnya. Kita punya teman dekat di Komsel, kita nggak hormati dia, nggak hargai dia. Kita punya teman satu gereja, kita nggak hormati dia. Tapi ketika kita dengar seseorang pelayanan, kita nggak kenal dia tingkah lakunya, dari mana latar belakang keluarganya, kita bilang, wah itu baru pendeta, luar biasa, biasa di luar. Nabi tidak dihormati di tempat, makanya bertobat Bapak Ibu. Yang paling Anda puji semua wanita di seluruh dunia, bukan artis di TV, itu bohong. Istrimu, 1, 2, 3. Tapi kalau saudara pernah begini, dia cantik. Tapi yang ini, amsyong. Nabi tidak dihormati di gereja sudah banyak ngajar, gak tahu tema apa lagi. Tapi dia datang di satu KKR, dia dengar firman Tuhan. Gini kok harusnya gereja kita harus ini. Lihat. Nabi tidak dihormati, tapi di sini semua menghormati nabi-nabi. Amin. Nah, lalu lihat. Jadi orang kalau menggunakan cara pandang manusia, lihat. Pertama apa? Kecewa, yang kedua menolak.
Lihat saudaraku, ayat 58. Coba ayat 58. Ada 3 akibat orang yang menggunakan cara pandang manusia. Dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak. Yang ketiga, lihat. Jadi kalau kita menggunakan cara pandang manusia yang ada 3 poin. Orang pasti kecewa, orang pasti menolak. Ketiga, orang tidak percaya. Saya nggak percaya Pak, susah dia, nggak percaya. Mau dia ikut pria sejati, pria sontoloy pun saya nggak percaya. Orangnya memang model gitu, lihat. Kenapa dia ngomong gitu? Cara pandang Bapak Ibu. Pola pikirnya di penjara dengan pola pikir dia, capek deh saudaraku. Tinggalkan jadi Kristen lah saudara, karena bukan itu cara pandang kita. Siapapun di ruangan ini saudaraku, Anda akan mengecewakan banyak orang. Tapi yang membedakan adalah cara pandang kita. Ada amin Bapak Ibu? Itu sebabnya Yesus menggunakan cara pandangnya diri dia. Kalau kita saudaraku punya gunakan cara pandang Yesus, pasti tidak kecewa, amin? Pasti tidak menolak, amin? Pasti tetap percaya. Saya percaya waktu Tuhan yang terbaik buat pria itu, buat ibu itu. Saya tidak melihat bahwa ini akhir dari segala-galanya rumah tangga mereka hancur. Tidak, saya melihat ada sebuah rencana yang luar biasa. Lihat, cara pandang beda Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu berapa banyak orang sulit menerima dirinya seperti itu. Karena cara pandangnya. Kalau dia menghakimi diri dia, pasti dia menghakimi orang lain. Makanya perubahan kita cuma di tingkah laku. Saudara ikut lagi ada satu sesi apa lagi itu. Sesinya apalah namanya tentang keluarga, ikut lagi. Nanti 3 bulan berubah bagus, kambuh lagi. Kenapa? Saudara sibuk kejar di tingkah laku. Harus di mana saudaraku? Di pola pikir, di cara pandang. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat saudaraku. Kenapa sih Yesus mau kita mengerti hal ini? Di dalam 1 Yohanes munculkan 1 Yohanes 3 ayat 9 saudaraku. Ini bicara sesuatu yang kenapa Tuhan memandang kita dengan cara pandang yang berbeda saudaraku. Saudara saya mau katakan dare to be different itu tidak salah. Tapi saudaraku yang kelirunya kita. Kita suka melakukan perubahan itu hanya beberapa waktu. Kita harus sadar dulu status kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 bilang begini saudaraku. Dan 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang saudaraku ya. Setiap orang yang lahir dari Allah. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena. Nah kita baca ayat ini tapi kita nggak ngerti. Kita bilang begini, nggak mungkin lah Pak Roy kita nggak berbuat dosa. Nggak mungkin. Nah karena Anda punya pola pikir seperti itu, mindsetnya seperti itu, makanya Anda sangat dekat dengan dosa. Anda jatuh bangun dalam dosa. Dosa penghakiman di dalam hati walaupun nggak diungkapkan. Dosa menghakimi dengan cara pandang Anda menganggap Anda lebih hebat dari orang lain. Harusnya kita mengerti saudaraku. Setiap orang yang lahir dari Allah, setiap kita lahir dari Allah apa ukurannya? Ketika seseorang menerima Yesus, percaya Yesus katanya kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya kah Allah adalah firman. Ayat 12 firman itu telah menjelma manusia. Dan ayat 13, 14 ketika seseorang menerima firman kuasa dia menjadi anak-anak Allah. Jadi kapan seseorang lahir dari Allah? Saat dia menerima Yesus. Katakan amin. Jadi kapan saudara lahir dari Allah? Saat apa? Saat saya menerima Yesus. Nah kenapa perubahan itu sementara? Karena kepercayaan terima Yesus itu masih keliru. Karena dia percaya Yesus karena butuh mujizat. Dia percaya Yesus karena dia butuh makan. Dia percaya Yesus dia ingin bahagia, salah. 3 bulan gak bahagia, suami berantem, marah, ngamuk, tinggalkan Yesus. Capek, itu belum kepercayaan yang benar Bapak Ibu. Itu bukan metanoia. Itu cuma cicip-cicip. Saudara kalau mau makan, mau ingin menikmati makan itu kan cicip dulu. Hola, wah pesan satu lah. Jangan, ikut Tuhan jangan cicip-cicip. Coba saya cicip-cicip, siapa tahu jodoh. Nah jodoh lagi. Saya cicip-cicip ikut Yesus. Aduh, makanya lihat kekristenannya saudara. Tumbang, nggak kokoh. Dolar naik saudaraku, iman naik, dolar turun, iman turun. Mukanya tergantung dolar. Saya udah bilang di ibadat Tionghoa, dompet kita boleh goceng, tapi wajah kita cetiau.
No tiao, tiao, tiao. Ini saudaraku, dompet kita 5.000, alamak muka goceng. Apalagi dompet kita cenggo, 1.500 lebih hancur lagi. Ditanya apa kabar? Boh, Mai. Ngeri banget saudaraku. Ya hibur hati yang dompetnya cuma 5.000. Saya lihat bu, wajah saudara 20.000. Ya tergantung kekristenan kita luar biasa. Nah kembali lagi ayat ini. Setiap orang yang lahir dari Allah katanya tidak berbuat dosa lagi. Sebuah kebenaran yang saya mengerti sejak 2009 lalu. Makanya saya remah sekali dengan prinsip kasih karunia. Saya baru dibukakan 86 bulan April. Saya baptis lahir baru. Saya melayani banyak doain orang sakit sembuh. Saya tidak salahkan walaupun saya lakukan semua itu. Saya tidak bilang Tuhan salah situ, tidak benar. Nyatanya saya masih hari ini. Tapi saya bersyukur ada pujian berkata, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, kasih na 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 na. Kelamaan jadi song leader makanya gak hafal lagu. Dibukakan Tuhan, ternyata saudaraku, kita mengerti ayat ini. Sifat Allah itu, benih Allah itu ada di dalam diri kita. Dosa di dalam bahasa asli itu kata benda, itu sifat alami itu yang sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Itulah namanya hamartia. Kenapa kita tidak boleh hidup dalam dosa? Karena sifat dosa itu sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Itu namanya hamartia, meleset. Berarti orang Kristen tidak mengerti hal ini. Dia pikir gini, ketika dia marah orang, aku berdosa lalu aku berlutut minta ampun. Tuhan ampuni aku. Ulang lagi dia kuat imannya dengar firman Tuhan. Nanti 3 minggu lagi dia jatuh dalam dosa lagi. Lalu dia datang kepada Yesus, Tuhan ampuni aku. Kan aku jatuh dalam dosa lagi. Maka seperti itulah kekristenan kita. Kepercayaan yang benar menetapkan hidup yang benar. Ini kepercayaan yang salah. Anda akan capek, Anda akan capek, Anda akan capek. Saudara, ikan hidupnya di mana Bapak Ibu? Kalau ikan laut hidupnya di laut ya. Kalau ikan air tawar hidupnya di air tawar. Tapi pada prinsipnya ikan hidupnya di air. Boleh nggak ikan itu diambil 3 menit, dipisahkan dari laut, ditaruh di atas ini? Boleh nggak dia hidup 3 menit? Boleh. Gerak-gerak kan? Boleh nggak 1 jam? Boleh 2 jam? Hololah 2 jam lah. Innalillahi wa inna rajiun. Ikan habitatnya di air. Bapak Ibu, kita anak Tuhan. Waktu Yesus tebus kita, benih sifat dosa, semua itu sudah diselesaikan di kayu salib. Boleh, saya bukan bilang tidak boleh. Boleh Anda jatuh dalam dosa, tapi Anda nggak hidup 1 jam, 2 jam. Anda akan geli dengan dosa. Kenapa? Habitatmu bukan dosa lagi. Amin. Mana ada orang percaya Yesus, saya selingkuh. Aduh enak ya selingkuh. Oh selingkuh 2 bulan, 1 tahun, judi 2 tahun. Oh saya perlu cek lagi dia terima Yesus, dia belum ngerti. Karena diajak pembina kemarin, saya sakit, saya maju ke depan sembuh. Sembuh. Wah yaso cincahola, yaso wa itiho. Jadi kinaji, kok bisa teoju. Saya bersyukur. Akhirnya saudaraku, imannya cuma iman kesembuhan, gak kuat Bapak Ibu. Anda akan kecewa, istrimu akan kecewa. Kamu kateng-kateng, kelakuan neraka, marah. Kenapa orang yang sibuk lihat tingkah laku 3 ini? Apa masih ingat? Pertama katakan kecewa. Kedua menolak. Ketiga tidak. Kamu mau tidur di gereja, wah tidak percaya lagi. Iya. Lihat. Makanya Bapak Ibu kalau kita sadar saudaraku, kita jatuh dalam dosa tapi kita tidak hidup. Beda, jatuh sama hidup. Beda apa enggak? Saya enggak percaya saudara ngerti firman lalu Anda hidup dalam dosa. Enggak percaya saya. Berarti keliru Anda terima Yesus, ada yang keliru.
Karena nggak mungkin Bapak Ibu, saya suka ilustrasi kalau saudara jalan di sini ada kotoran sapi, kotoran apa lagi, semua binatang-binatang, terus ada pisang, kulit pisang. Waktu saudara jalan jatuh, lalu ada kotoran. Lalu saudara bilang apa kotoran? Enak juga ya di sini. Asik juga, ini kayak bakpao. Enggak. Saudara kan geli kan? Langsung bangkit. Nah, seperti itulah dosa tidak berkuasa lagi. Katakan amin. Anda bisa jatuh, tapi Anda tidak hidup. Beda loh, jatuh dan hidup. Ikan boleh sementara, tapi enggak selamanya Bapak Ibu. Makanya kalau saudara hidup di dalam dosa, saya mau cek dulu mindset Anda tidak melihat pengertian percaya Yesus itu berbeda. Ya, jadi sekali lagi saudaraku, kita harus sadar Tuhan memandang kita begini. Benih itu ada dalam diri kita. Itu yang membuat kita mengalami perubahan yang terus menerus. Enggak 2 bulan ini aja. Kenapa? Ada sifat Allah itu. Jadi ada sifat Allah, lalu orang belajar begini, mau karakter yang baik harus banyak disiplin. Tidak salah disiplin, tapi sebenarnya kalau kita sadar ketika kita terima sifat Allah itu otomatis Bapak Ibu. Saya tidak percaya kalau orang sudah terima sifat Allah itu ngamuk, marah, suaranya gede-gede, tampar sana, tampar kiri. Tampar, besok masuk gereja. Tampar, besok beri perpuluhan. Tapi masuk gereja. Enggak lah. Orang kalau sudah punya sifat Allah itu otomatis, katakan otomatis. Orang Tecu tanya begini, lecia simikai, wajah, wajah, sudah pasti dia jawab begini, iya wajah sampai wapaleo, udah nggak ada. Kamu sudah makan, kamu makan, terus kamu kenyang, nggak jarang. Yang penting sudah makan apa belum, benar nggak? Nggak usah tanya kenyang, makan pasti. Anda ngerti esensi ini, nggak usah rubah karaktermu, otomatis sifat Kristus itu akan mengubah hidup Anda. Amin. Yesus suka memberi. Kalau Anda ngerti ayat ini, suka memberi tidak? Suka beri tidak? Makanya nggak adalah orang Kristen pelit. Karena Yesus suka memberi, Yesus suka mengampuni, Yesus suka menerima. Itu otomatis. Ada amin? Kalau makan pasti kenyang. Jangan kejar di kenyang, makan aja. Pasti kenyang. Makanya kalau ketemu orang gaya orang Chinese selalu tanya, sudah makan belum? Saya tinggal di lingkungan orang Chinese, pertanyaan cuma itu aja. Pak, udah makan Pak? Nanti siang lagi, udah makan Pak? Nanti sore udah makan, kayaknya gak ada bahasa lain. Saya bilang, udah Pak, kamsia, itu aja. Tapi bagus. Jarang mereka tanya, sudah kenyang Pak? Sudah kenyang Pak? Loh, gak pernah tanya sudah makan, udah kenyang. Makanya saudara, kekenyang itu akibat. Yang penting makannya Pak. Amin. Makan kebenaran ini saudaraku. Benih ilahi ada dalam diri saya. Pak dia jatuh. Enggak, saya tetap pandang dia orang benar. Benih ilahi. Itu yang membuat kita punya cara pandang tidak menghukum orang Bapak Ibu. Oke. Coba di ayat yang ke pasal 5, 1 Yohanes 5. Masih 1 Yohanes. Ayat 3 sampai 4. Coba 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4. Nah, ayat 3 lihat. Sebab inilah kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu apa katanya? Nah, banyak orang Kristen, wah paroy gak gampang Pak ikut Tuhan Pak ya. Waduh gak boleh begini lihat cewek cantik. Waduh gak bisa Pak. Nah, saya bilang begini, ini orang gak ngerti. Orang menganggap ikut Tuhan itu berat. Lalu ada juga orang suka bilang begini, ya maklumlah Pak, ya namanya juga manusia, masih belum sempurna. Benar gak suka dengar bahasa itu? Itu mubasir. Saudara, Yesus ciptakan kita, kamu berharga di mataku. 1 Petrus 1 ayat 18, aku tebus kamu dari cara hidupmu yang sia-sia dengan darahku sendiri katanya. Berarti Tuhan tidak memandang engkau dalam penuh dosa. Dia menciptakan kita sempurna. Tapi banyak orang Kristen berkata apa? Ya Tuhan, saya tidak sempurna. Ya, saya masih banyak kekurangan. Lihat, Yesus tidak lihat kekurangan. Tapi manusia suka lihat, saya masih ini, kurang ini, kurang ini. Makanya kita kompromi dengan dosa. Kenapa? Maklumlah ya kalau saya marah-marah yang namanya juga daging. Maklum ya kalau saya marah-marah yang namanya juga manusia tidak sempurna. Berhenti perkataan itu. Anda menyinggung perasaan Tuhan.
Saya punya anak, saya didik baik-baik, saya hormati dia. Ada waktu liburan, saya liburan, ada waktu main-main, saya temani dia. Tiba-tiba dia berkata, Pak, Kevin, Yavin, Ivana, Sheila tidak merasa ada sempurna di keluarga ini. Aku merasa banyak kurang aku. Saya sedih. Saya sudah bisa-bisan, kok Anda gak pernah menghargai? Kalau Anda menyadari Tuhan sampai detik ini memandang engkau, kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku, kau berharga. Coba di mata Tuhan, Tuhan lihat kita. Tapi kita berkata, Tuhan, maklumlah Tuhan, Roy tidak sempurna. Aku adalah cacing kepanasan. Aku adalah hamba yang kecil Tuhan. Oh Tuhan, aku tidak ada apa-apa. Gak usah bilang, Yesus bilang lu tahu, gue tahu lu gak ada apa-apa. Cuma kalau lu sadar, ada sifat Allah pasti beda. Makanya ayat 4 bilang apa? Di ayat 4 bilang, yuk kita baca 3, 2, 1. Sebab semua yang lahir mengalahkan dunia. Titik. Katanya apa? Semua yang lahir dari Allah. Tadi saya sudah bilang, kapan kita lahir dari Allah? Ketika kita, orang yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Di dalam dunia itu ada macam-macam. Semua kejahatan. Kita sekarang ngeri ya, kejahatan. Saya baru pulang dari Medan kemarin sore. Salah satu tim CMN kami di Medan. Saya tidak melayani pria sejati, saya melayani satu gereja. Dia bilang, Pak, saya sedih. Dia bilang, 2 minggu lalu, mungkin masuk TV cuma saya nggak nonton. Anak saya perempuan, ini terjadi ngeri. Kita banyak doa dengan situasi Indonesia ini. Anak saya perempuan, kelas 6 SD. Tukang ojek yang langganan perkosa saudaraku. Anak kelas 6 SD. Dan dia ini pengurus CMN. Saya nggak bayangin. Dan orang-orang CMN yaitu tadi bertobatnya cuma karena ingin dipulihkan. Masa lalunya kambuh. Pak, jangan dulu polisi Pak. Kita buat mati setengah, mati sepenuh. Bapak pilih yang mana? Mati setengah, mati sepenuh. Yang ngomong yang sudah ikut pria sejati. Sontoloyo buat saya. Tiba-tiba Bapak ini bilang, tidak. Saya belajar di pria sejati ini. Mungkin ini yang Tuhan mau ajar saya. Sebelum saya mengalami kejadian ini. Dia baru 2 bulan ikut pria sejati. Saya tetap memandang pria yang perkosa anak saya. Dia prianya Allah. Wow. Coba seandainya terjadi ke saya juga nggak tahu mau ngomong apa. Ini namanya lahir dari Allah. Tapi kalau saudara bilang gini, kurang ngajar, mati ya. Gak usah ke gereja, saudara, nggak guna itu. Saya bangga, saya bilang Pak, Bapak bukan pembicara, saya pemimpin atas nasional. Tapi saya belajar sesuatu dari Bapak. Wow, Bapak punya cara pandang. Bapak belum khotbah ayat itu, ini saya minggu ini mau khotbah Pak. Tapi saya belum alami, Bapak alami. Wow, saya baru alami keponakan saya. Berapa tahun lalu. Dan saya terima orang yang melecehkan keponakan saya perempuan. Dan puji Tuhan, saya tidak menghakimi dia. Walaupun saya tahu istri saya butuh shock dengan waktu karena kami sudah anggap seperti anak sendiri. Tapi saya harus memandang. Dan puji Tuhan, saya belajar di situlah kasih yang sempurna. Saya boleh pukul dia, saya boleh kasih masuk penjara. Tapi saya nggak mau lakukan itu. Dan akhirnya orang ini puji Tuhan bertobat. Dan dia sekarang sudah kawin, dia temukan dengan istri dan pergaulan mereka kudus dan luar biasa. Tapi saya belum mengalami yang namanya anak kandung. Waktu saya lihat Bapak ini, saya katakan, wow, Bapak pria sejati. Jadi pria sejati itu bukan 1, 2, 3, yes. 1, 2, 3, yes. Nah, yesnya ini, saudaraku. Jadi situasi seperti ini yang terjadi, saudaraku. Tapi dia punya pandang. Dia bisa mengalahkan dunia. Lalu dia bilang, inilah kemenangannya mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Imannya apa? Iman dari benih Allah itu bukan iman manusia, bukan. Iman dari benih Allah karena ayat 3 itu benih Allah. Jadi jangan diartikan alegoris ini iman kita. Enggak. Iman kita pukul dia. Iman kita hajar dulu baru masuk penjara. Tapi iman yang lahir dari Allah.
Itulah benih Allah, sifat Allah itu. Gak mungkin sifat Allah membalas kejahatan. Gak mungkin sifat Allah membunuh. Gak mungkin sifat Allah judi. Gak mungkin sifat Allah selingkuh. Kalau kita menyadari sifat Allah itu ada dalam diri kita, itu yang beda. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Makanya Yesus bilang apa? Paulus bilang, coba buka di 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3, saya bicara tentang cara pandang supaya kita mengalami perubahan yang terus menerus, bukan 2 bulan. Mari kita baca 3, 2, 1. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan apa? Gambarnya. Dalam, saudara lihat ini bicara pelayanan roh kata Paulus. Bapak Ibu kita harus menyadari. Tujuan cermin untuk apa? Kita kalau lihat cermin ibu-ibu, kita rapikan alis kita apalah, kotor. Firman itu bicara cermin. Firman itu tugasnya menegur, menamplak, menghibur. Tapi jangan berhenti di situ Bapak Ibu. Cermin bukan saja hanya lihat kotor-kotor, kerut-kerut. Tidak. Cermin juga saudaraku menunjukkan siapa kita. Amin. Yesus mau ngomong begini, jemaat Impact ibadah 1. Hai jemaat Impact, aku lihat engkau kemuliaanku. Aku mau lihat engkau serupa dengan aku. Aku tidak lihat kekurangan dan tingkah lakumu. Aku lihat engkau dahsyat di hadapanku. Makanya kalau kita semakin lihat itu, kita akan lari lihat istri kita. Aku lihat istriku kemuliaan Kristus dalam hidupmu. Aku lihat kasih Yesus ada dalam engkau. Baru pakai koma. Walaupun leloso tapi aku lihat Yesus dalam hidup walaupun kamu cerewet. Haleluya. Semakin kita lihat kemuliaan Kristus dalam hidup kita, cara pandang yang sama akan sama juga engkau pandang kepada orang lain. Katakan amin. Ini yang ubah mindset kita saudaraku. Yesus sampai detik ini tidak sibuk dengan kejatuhanmu, dengar. Yesus sibuk melihat engkau berharga. Itu yang membuat saya dahsyat hari ini. Mengalami betapa dahsyat hidup saya. Semakin kemuliaan Kristus, katanya tidak ada selubung lagi. Lihat. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin, wow. Komsel, nggak ada pindah-pindah komsel. Kalau kita lihat PKSN tim inti sama seperti Yesus memandang. Kemuliaan. Tapi kan Pak, dia sedikit-sedikit buat salah. Tapi kan Pak, dia sedikit-sedikit kecewakan saya. Balik lagi ke Matius 13 ayat 55. Karena Anda memandang dengan cara manusia. Ada 3. Apa kalau cara pandang manusia ada 3. Pertama apa? Kecewa. Kedua, menolak. Ketiga, tidak percaya. Makanya ngeri kalau di komsel saudara cuma respect PKS tapi di hati kecewa. Menolak. Apa aja bagus firman disampaikan. Tidak bisa. Tidak bisa, model kamu tidak sama, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Kamu, saya ingat dulu kamu pernah marah saya 7 tahun yang lalu. Alamak Ibrani 8 ayat 12, Yesus bilang, aku melupakan semua yang lama. Manusia suka ingat. Saudara sekali lagi pulang ke rumah, pandang cermin, berkata begini, wah gantengnya aku ya. Wah, kemuliaan Kristus semakin jelas dalam hidupku. Bicara tentang cermin, coba kita lihat di 1 Yakobus 23, saudaraku. 1 Yakobus 23. 1 Yakobus 23, saudaraku. Yakobus pasal 1 ayat 23, ya. Oke, mari kita baca sama-sama. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, kita baca sama-sama. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, apa katanya? Ia adalah seumpama seseorang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, ayat 24. Ayat 24.
Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, cermin di dalam Alkitab ini mengartikan tentang firman Allah. Saudara, kalau kita cuma katanya mendengar tidak melakukan, itu diseumpama orang yang memandang mukanya di depan cermin. Dia amati ya apa-apa, nanti dia lupa. Berapa banyak saudara orang kadangkala begitu. Dia hanya berhenti di mana saudaraku? Dia hanya berhenti di lihat-lihat itu. Coba ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan apa? Berbahagia oleh. Jadi yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan saudaraku, kita katanya saudaraku, jangan cuma jadikan firman Tuhan itu, wah lihat salah aja. Harus lebih dalam, makanya orang kadang-kala nggak tahu. Kamu nggak tahu siapa saya? Nah itu kayak tadi, lihat cermin lupa. Lupa dia, siapa dia. Ada yang lupa siapa saudara? Saudara benih Allah, amin. Saudara sifat Allah, amin. Iblis suka bohongi, kamu itu brengsek, kamu itu udah jatuh. Alihkan pandanganmu seperti Kristus. Ini orang yang lupa. Sedikit dia lihat, lupa. Makanya saudaraku kalau belajar firman Tuhan jangan dipenggal-penggal. Kalau cuma untuk kesembuhan, cuma ayat tentang kesembuhan. Jangan, bacalah firman itu sempurna utuh. Baca dan ulang-ulang, gak ngerti tanya PKS gak ngerti tanya pemimpin departemen gak ngerti tanya penatua gak ngerti tanya Tuhan Yesus gak ngerti gak usah tanya. Jadi kami rindu karena kita ini bukan pengikut, murid. Mari kita bertumbuh sehingga kami terbatas saudara kalau khotbah minggu itu enggak kuat. Saya harus akui berapa persen saudara bisa terima. Tapi yang membuat adalah apa? Kita udah tulis ya. Sampai di rumah kita baca, apalagi kita punya warta. Baca lagi, gali lagi. Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara kita jangan berhenti di situ Bapak Ibu. Kita jangan tertuduh ada kata next ya. Kita harus lihat saudaraku bahwa kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Nah itu sebabnya saudaraku, coba slide saya saudaraku, yang mempengaruhi kita. Ya terus ada dua kunci ini saudaraku, ya. Ya, jadi dua kunci, pertama saudaraku harus percaya, katakan percaya. Yang tadi ya saudaraku metanoia itu ya, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Percaya saudaraku tidak ada dosa yang tidak sudah diselesaikan, semua diselesaikan. Benih sifat dosa itu sudah. Yang kedua merenungkanlah, jangan renungkan nasibmu. Ya nasib, mengapa begini? Baru percaya Yesus rumah kebakaran. Ya nasib ikut Tuhan kenapa begini? Renungkanlah apa yang telah Yesus Kristus sudah kerjakan buat kita. Kata merenungkan dalam bahasa Ibrani hagah. Makanya orang Israel kalau merenungkan firman itu mereka ucapkan itu, perkatakan hagah. Kita renungkan tapi mikir ya, sial kalinya aku hidup ini. Sialah aku. Kemarin seorang hamba Tuhan di Medan berkata, Pak Roy, aku bingung. Saya diundang di gereja tersebut. Saya nggak tahu mau buat apa lagi nih gereja ini. Jemaat kita Pak, bisa loh Pak. Dia sudah baptis lahir baru. Nanti habis ke gereja Pak, dia pulang Pak. Dia pulang duluan. Saya biasa Pak, agak lama. Saya lewat situ Pak. Bisa mereka minum-minum, padahal itu jemaat kami Pak. Sambil nyanyi, saya togu-togu inang doha siang. Padahal itu jemaat saya Pak. Aduh Pak, waktu saya lewat di belakang ini, Pak Pindita. Dan dia lihat saudaraku, dia kesal kenapa? Itu jemaat dia yang tadi ibadah. Udah sambil gudang donahu hiba ama parohana tungur sam terobdana kona pe pengalahona sementu bajar tahi molo begeyon hatan antar songon pendita. Ale molo ida on dia pengalona gigi do ibasi pala. Ale molo ina mata inang. Baru belajar kemarin makanya ke Medan. Ke Medannya aku kemarin. Saudara dia kesal, dia bilang gimana Pak? Aku ngajar kasih karunia Pak. Kasih karunia, wah berapa bulan kasih karunia.
Sama juga suku jemaat. Dia kecewa lagi, aku ngajar tentang penyembahan yang menyembuhkan. Bruk, kecewa lagi. Aku bicara tentang kerajaan, Tuhan harus hadir. Dia aja lagi kecewa. Akhirnya dia bilang, jadi saya ambil kesimpulan Pak, saya kecewa sama jemaatku. Boleh gak pendeta kecewa? Saya gak mau. Karena saya bilang, Pak masih manusia kan Pak, kami tidak sempurna. Tetap cara pandang tidak sempurna 3 hal. Apa? Kecewa, menolak. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya saya spontan. Saya disuruh bawa seminar bagaimana pelayanannya excellent. Saya mau utus Hermanto saudaraku. Bagaimana bina jiwa. Tiba-tiba berubah di sana karena Tuhan bicara lain. Dan saya ingat jemaat kita mau beralih dare to different. Jangan-jangan berubahnya cuma 2 bulan. Habis itu kecewa lagi. Menolak lagi. Capek saudara. Dan saya lihat sendiri saudara. Jadi malam itu saya mendadak untuk nawarkan semua jemaat KKL. Satu pria datang. Pak, firmanya itu untuk aku lah itu Pak. Aku kalau pulang Pak. Istriku lama masak. Ku tampar dia. Piau! Padahal nanti aku ke gereja Pak, nyesalnya aku Pak. Ulang aku ke gereja Pak, aku pulang anakku macam-macam terlambat. Ku tendang dia Pak. Nanti minggu besok aku ke gereja, bertobatnya aku Pak. Saya juga jawab ini, Tolong jemaat kita dari Sumatera Utara kalau pulang kampung buat gebrakan, amin. Jangan pulang kampung sama aja saudaraku. Pulang kampung buat gebrakan saudaraku. Itu daerah Belawan saya kemarin. Hari Minggu saudaraku baru saya ngerti itu apa namanya, lapok-lapok. Nah kedai-kedai itu saudaraku. Mereka sambil minum sambil nyanyi saudaraku. Istri-istri mereka nangis sambil nyanyi. Unambe sai marsao ama. Horasba. Porsiama tu Tuhan Yesus. Nah,相信耶稣啊，就好相信耶稣，percaya tuh Tuhan Yesus. Oke, bangkit berdiri saudara. Cara pandang kita harus ubah supaya kita mengalami perubahan yang terus menerus. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudaraku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Amin. Saya mau saudara lihat sedikit dari mewakili jemaat. 2 orang akan memberikan kesaksian 2 menit. Tetap berdiri, kita akan saksikan ini. Dan saya berdoa, tadi saya sudah lihat di belakang, usahakan ini bukan perubahan yang sementara, tapi perubahan yang terus menerus. Saudaraku. Kita saksikan, jemaat kita akan menyampaikan, atau duduk aja ya saudara, duduk aja saudara. Saya mengalami mendaftarin anak sekolah karena saya kan anak yang kecil, Calvinson. Saya mau daftarin ke negeri. Saya ada kasih formulir ke pihak sekolah dan mereka memberitakan kepada saya bahwa anak saya nggak bisa masuk karena anak saya ini umurnya di bawah 7 tahun. Nah, saya ketemuinlah ketua komite, karena ketua komite itu teman saya. Saya ketemuin, ketua komite udah bicara sama kepala sekolah bahwa anak saya bisa masuk. Nah, mereka minta saya uang pembangunan. Saya tanya, uang apa? Uang pembangunan itu seperti kamu menyumbang untuk pihak sekolah. Saya pikir
saya mau nyumbang gitu kan. Tapi di hati saya merasa nggak damai. Karena sumbangan ini nggak ada surat tanda terimanya. Dan kepala sekolah manggil saya dan ketua komunitas juga ada. Mereka menanyakan, gimana kelanjutan anakmu ini? Saya bilang, saya ambil enggak daftar di sekolah ini. Saya cari di swasta yang benar-benar bisa menerima keadaan dan kondisi anak saya. Beberapa customer datang ke kantor untuk mengajukan pinjaman dana tunai. Namun ada seorang ibu yang kelengkapan berkasnya masih kurang. Jadi ibu ini mengatakan kepada saya, atur aja lah Pak, nanti saya kasih lebih. Saya berpikir dalam hati, ibu ini sudah minjam duit tapi memberatkan untuk masalah administrasi yang belum lengkap. Dan saya teringat dengan firman Tuhan, itu bertentangan dengan firman Tuhan, dan saya mengatakan, oh tidak Bu, Ibu urus dulu administrasinya, baru nanti Ibu datang kembali ke kantor ini. Oh, saya merasa mengalami ada kepuasan tersendiri, sekalipun saya tidak mau ikut arus dunia yang jalur yang salah, namun saya tetap diberkati lewat jalur yang saya tempuh. Berkat yang saya alami, saya damai sejahtera gitu. Lebih-lebih dari yang dapat duit gitu kan, tak terkatakan damai sejahtera saya. Sampai teman saya mengatakan, kamu sepertinya nggak ada beban ya, katanya. Sebenarnya beban itu ada sih, ada problem, tapi punya sukacita terus, selalu bersyukur dalam segala hal. Iya, tepuk tangan saudara. Dua pribadi yang sudah menyaksikan, saudaraku, bagaimana mereka ditawarkan untuk menyuap, tapi mereka lebih memilih hidup di dalam kebenaran Allah. Jadi Bapak Ibu, saya percaya akan terjadi perubahan tingkah laku ini terus menerus karena akibat dari perubahan hati itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Kuberikan hatiku.